Materi ini saya bagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah penjelasan mengenai apa itu ARBK, retardasi mental, dan anak cerdas cermat. Dan yang kedua adalah kebutuhan dan layanan pendidikan kepada anak ARBK, retardasi mental, dan anak cerdas istimewa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Kemudian, retardasi mental adalah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata dan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti orang normal. Retardasi mental juga dikenal dengan istilah gangguan intelektual. Penjelasan terakhir, pengertian anak gift CIB, cerdas istimewa berbakat istimewa, adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi atau gift serta menunjukkan kecakapan khusus yang bidangnya berbeda-beda antara satu dengan anak yang lain atau talented secara menonjol. Kemudian, poin yang kedua mengenai kebutuhan layanan pendidikan anak remaja berkebutuhan khusus. Anak remaja berkebutuhan khusus ini membutuhkan layanan pendidikan. Yang pertama ada sekolah luar biasa atau SLB. Bentuk sekolah luar biasa merupakan bentuk sekolah yang paling tua. Bentuk SLB merupakan bentuk unit pendidikan. Artinya, penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Kemudian ada sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Pengelolaan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah, sehingga di SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut, serta unit asrama. Kemudian, pada SLB berasrama terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama, sehingga asrama merupakan 4 pembinaan setelah anak di sekolah. Selain itu, SLB berasrama merupakan pilihan sekolah yang sesuai bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah karena mereka terbatas fasilitas antar jemput. Lalu kelas jauh atau kelas kunjung. Kelas jauh adalah lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh atau kelas kunjung merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Anak berkebutuhan khusus tersebar di seluruh pelosok tanah air, sedangkan sekolah-sekolah yang khusus mendidik mereka masih sangat terbatas di kota atau kabupaten. Oleh karena itu, dengan adanya kelas jauh atau kelas kunjung menjadi tanggung jawab SLB terdekatnya. Sehingga tenaga guru yang bertugas di kelas tersebut berasal dari guru SLB di dekatnya. Mereka berfungsi sebagai guru kunjung. Kegiatan administrasinya dilaksanakan di SLB terdekat tersebut. Kemudian kelas sekolah dasar luar biasa. Dalam rangka menuntaskan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah mulai menyelenggarakan sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Di SDLB merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Dalam SDLB terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Tenaga kependidikan di SDLB terdiri dari kepala sekolah, guru untuk tunanetra, guru untuk tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa, guru agama, dan guru olahraga. Selain tenaga kependidikan di SDLB dilengkapi dengan tenaga ahli yang berkaitan dengan kelainan mereka masing-masing, seperti dokter umum, dokter spesialis, fisioterapis, psikolog, speech therapist, audiolog. Selain itu, ada tenaga administrasi dan penjaga sekolah. Selain kegiatan pembelajaran, dalam rangka rehabilitasi di SDLB juga diselenggarakan pelayanan khusus sesuai dengan ketunaan anak. Anak tunanetra memperoleh
latihan menulis dan membaca braille, dan orientasi mobilitas. Anak tunarungu memperoleh latihan membaca ujaran, komunikasi total, bina persepsi bunyi dan irama. Tunagrahita memperoleh layanan mengurus diri sendiri. Anak tunadaksa memperoleh layanan fisioterapi dan latihan koordinasi motorik. Kemudian kebutuhan layanan pendidikan pada anak retardasi mental. Strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa retardasi mental menjadi aspek yang perlu dipenuhi pada prinsip keterarahan. Jadi, anak retardasi mental itu membutuhkan pembelajaran yang terarah, di mana tujuan pembelajaran itu dirumuskan sesuai dengan kemampuan si anak. Sesuai pendapat Melinda pada tahun 2013 pada halaman 85 bahwa dalam setiap kegiatan pembelajaran mekanisme kegiatannya harus memiliki arah yang jelas, ada tujuan yang akan dicapai, sasaran, bagaimana cara mekanisme kegiatannya. Ketika pembelajaran pada anak yang mengalami retardasi mental juga perlu memperhatikan prinsip hubungan sosial. Misal pada anak tunagrahita memiliki kebutuhan yang sama dengan anak pada umumnya. Dalam perkembangan manusia, ada 8 kebutuhan yang merupakan tahap-tahap perkembangan kepribadian, yang mana kebutuhan ini juga menjadi kebutuhan bagi anak tunagrahita. Namun karena keterlambatan dalam perkembangan kecerdasannya, anak tunagrahita mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang hanya mencapai sebagian atau kurang, tergantung pada berat ringannya hambatan yang dimiliki anak serta perhatian yang diberikan oleh lingkungannya. Whitmer dan Kontinsky, Frampton dan Giles 1955, halaman 117-119 menjabarkan ke-8 kebutuhan tersebut, yaitu yang pertama, the sense of trust atau kebutuhan akan terpenuhi, di mana komponen kepribadian sehat itu dimulai dari perasaan terjamin. Perasaan terjamin yang datang dari lingkungan yang mula-mula dialami oleh bayi ketika mengalami kenikmatan dalam makan, tidur dengan nyenyak, dan buang air besar dengan santai. Pada usia sekitar 4 bulan, rasa lapar pada bayi akan tumbuh cepat dan menunjukkan adanya tanda-tanda yang menyenangkan menjelang waktu makan sebagai tanda kesiapan bahwa ia akan mendapatkan makanan. Pengalaman ini akan terulang lagi saat lapar, melihat makanan, dan perasaan puas serta perasaan terjamin bahwa dunia ini sebagai tempat bergantung. Yang kedua, the sense of autonomy atau perasaan berwenang mengatur diri. Erikson menggambarkan hal tersebut sebagai perjuangan anak untuk menjadi makhluk yang bebas dan tak seorang pun membantu dan membimbing dalam peristiwa penting lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa sebelum perasaan berwenang mengatur diri berkembang, maka perasaan terjamin kebutuhannya terpenuhi lebih dahulu secara rasional. Ia mencoba mempelajari batas-batas otonomi, memegang dan melepaskan. Jika kelainan fisik atau mentalnya menghambat haknya untuk memilih duduk atau berdiri, menerima atau menolak, pergi ke WC atau mengompol di celana saja, misal, selanjutnya hal ini akan berbahaya jika anak tidak mengetahui batas-batas yang jelas, apakah hal tersebut diperbolehkan, diabaikan, atau dilarang oleh masyarakat atau lingkungan. Yang ketiga, the sense of initiative atau perasaan dapat berbuat menurut prakarsa sendiri. Whitmer dan Kontinsky menyebutnya sebagai masa imajinasi anak dan berusaha. Anak mulai meniru perilaku setiap orang yang ia lihat, suka bertanya, dan membuat penemuan secara konstan. Rasa berinisiatif yang berharga dalam kehidupan masyarakat yang berkembang. Yang keempat, perasaan puas telah melaksanakan tugas atau the sense of duty and accomplishment.
di mana anak yang tidak mencapai 3 tahapan perkembangan seperti telah diuraikan di atas pada waktu memasuki masa sekolah, berarti ia betul-betul terhambat. Ia mulai menyukai kegiatan yang kurang berarti dan kurang bermutu. Seharusnya diperhatikan bahwa anak ini menginginkan prestasi yang konkret, membantu mengembangkan perasaan-perasaan puas setelah melaksanakan tugas pada mereka, bukan hanya semata-mata memberikan pujian, melainkan juga memberikan nilai-nilai yang bagus dan menaikkan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam ini, misalnya sekolah menjadi inti tahapan kehidupan anak. Karena itu, bagi individu-individu yang berkelainan perlu ditekankan lagi perasaan terjamin terpenuhinya kebutuhan, perasaan berwenang mengatur diri, perasaan untuk berinisiatif, dan untuk dapat membantu sebaik mungkin, guna mengembangkan perasaan puas setelah melaksanakan tugas. Kemudian, perasaan bangga atas identitas diri, the sense of identity. Masa dewasa bagi anak yang berkelainan merupakan masa yang paling berat dalam perkembangannya. Sayang sekali hal ini mudah sekali terabaikan dalam pendidikan kita. Pada saat ini, anak mengakhiri pendidikan khusus yang formal. Pada masa ini, anak mencari kejelasan siapa diri sebenarnya atau status diri dan apa perannya dalam masyarakat. Masa dewasa bagi anak yang berkelainan menjadi semakin sadar akan kelainannya. Apakah fisik, intelektual, sosial, dan emosinya. Ia memerlukan bimbingan yang sangat hati-hati untuk membantu mereka menerima dirinya sendiri. Yang keenam, perasaan keakraban, the sense of intimacy. Rasa keakraban yang dimaksud menurut Erikson adalah rasa keakraban anak dengan seorang sesama jenisnya atau dengan dirinya sendiri. Pada individu yang berkelainan akan mengalami masa muda yang kurang menguntungkan. Ia cenderung menjauhkan diri dari hubungan sosial sehingga menyebabkan dirinya terisolir. Yang ketujuh, perasaan keorangtuaan atau the parental sense. Tahap perkembangan ini ditandai dengan masuknya individu pada masa dewasa dan keinginannya pada orang lain melebihi perhatiannya kepada dirinya sendiri. Pada masa ini ditandai pula dengan penerimaan fakta bahwa memberi adalah lebih baik daripada menerima. Mencintai adalah lebih baik daripada dicintai. Banyak individu yang berkelainan melakukannya juga, maka akan nampak adanya bahaya bahwa mereka mengakumulasi pengalaman-pengalaman yang konstan untuk memberi, menerima, dan mencintai adalah sangat sulit untuk mengubah pola ini. Yang terakhir, perasaan integritas atau integrity sense. Komponen kepribadian yang sehat terakhir adalah rasa integritas. Ini sangat bergantung dari semua yang telah diterangkan di atas. Atau diterangkan sebelumnya. Jika pengalaman individu sepanjang hidupnya salah, maka ia tidak akan bisa menerima rentetan lingkungan kehidupannya. Salah satu tujuan dari pendidikan khusus seharusnya mempersiapkan anak berkelainan untuk menyempurnakan rasa integritasnya. Anak tunagrahita sangat membutuhkan perhatian lebih khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kebutuhan layanan pendidikan pada anak cerdas istimewa. Kemampuan anak cerdas istimewa yang jauh melampaui anak seusianya ini akan menimbulkan masalah yang sering dikeluhkan oleh guru atau orang tua yang belum memahami kondisi sang anak. Kondisi yang sering ditemui antara lain cenderung tidak bisa diam atau super aktif, terlalu banyak bicara atau bahkan jarang bicara, dan lebih suka bermain sendiri, sulit diatur, dan keras kepala. Dalam kaitannya dengan layanan pendidikan anak dengan cerdas istimewa ini, Ohio Association for Gifted Children atau OAGC mengajukan beberapa alternatif tentang program pendidikan anak berbakat. Antara lain, yang pertama, akselerasi. Akselerasi atau program akselerasi ini dapat dilaksanakan dengan cara pencepatan masa belajar di sekolah. Kedua, loncat kelas atau advanced placement merupakan salah satu cara dari program akselerasi, yaitu dengan memberikan peluang kepada anak untuk mengikuti program pembelajaran ke kelas yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengelompokan khusus atau cluster grouping adalah program pendidikan yang diberikan kepada sekelompok anak 5-10 yang diidentifikasi sebagai anak berbakat dalam satu kelas bersama dengan anak-anak lain yang kemampuannya di bawah mereka. Lalu kurikulum kompleks, yaitu kurikulum yang
dipadatkan dalam waktu yang singkat dengan memberi peluang siswa unggul untuk mempelajari materi-materi lain yang terkait, sementara teman sekelasnya menuntaskan materi pelajaran pokok. Kemudian kurikulum atau kurikulum berdiferensiasi lebih merujuk kepada proses penyusunan dan implementasi kurikulum yang menyangkut isi, proses, hasil yang diharapkan serta penataan lingkungan belajar yang memfasilitasi pengembangan kemampuan anak, memenuhi kebutuhan anak dalam mengembangkan keterbatasannya. Kemudian pull-out program adalah program yang diberikan secara penuh kepada siswa mengikuti program kelas reguler berdasarkan jadwal kegiatan yang dikelola langsung oleh guru yang terlatih atau profesional dalam bidang pendidikan anak berbakat. Yang terakhir, research room adalah program melalui penataan suatu tempat atau area atau kelas khusus terkait dengan rencana pembelajaran.